Oke guys, welcome back. Di lesson sebelumnya, kita udah berhasil bersama-sama menginisialisasi project React kita, dan udah terbentuk nih berbagai macam folder dan file di dalam Visual Studio Code kita. Sekarang kita akan berkenalan dengan folder dan file yang paling inti di dalam aplikasi atau project React kita. Oke? Nah, di sini, teman-teman, ada beberapa hal yang kita perlu lakukan dulu sebelum kita masuk ke dalam file structure-nya. Yang pertama, oke, di sini memang udah terbentuk file dan foldernya untuk project React kita, tetapi sebenarnya codingan React-nya itu sendiri, library React-nya itu belum ada di sini. Oke, kita perlu install itu karena dia adalah codingan yang ada di luar codingan kita. Dia adalah sebuah library eksternal, atau kita sebut juga sebagai sebuah dependency. Oke, nah untuk itu teman-teman, kita ketik aja npm install di dalam terminal. Oke, ini npm install aja ya. Ini ada suggestion React Icons dari terminal aku. Ini hanya suggestion, jangan diikutin. Hanya npm install aja teman-teman. Oke, ini kadang-kadang bikin keliru. Ini aku mau kasih tahu aja dari sekarang. Terminal aku dia ngasih suggestion, jadi lihat aja batas dari kursornya itu sampai mana. Oke, npm install aja guys. Oke, sekarang kita enter. Nah, yang akan dia lakukan adalah dia akan ngebaca dari salah satu file project kita, nanti akan kita kenalan. Packages atau dependency apa aja yang kita butuhkan untuk project kita. Kalau kalian lihat juga di kiri, oke, ini udah ada sebuah folder bernama Node Modules. Kalau kita buka, ini folder dan file ada bejibun ya Pak. Oke, ini ada banyak banget codingan-codingan. Oke, kalau kalian bingung ini dapat dari mana, ini adalah semua codingan eksternal yang kita download dari internet, yang bersifat open source atau public. Oke, yang kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi React kita. Tahu dari mana kita membutuhkan packages atau dependencies ini? Oke, tahu dari package.json. Nah, package.json ini aku tutup dulu ya terminalnya. Package.json berisi informasi tentang project kita. Mulai dari nama, versi, lalu ada juga yang paling penting di sini, dependencies. Dependencies ini, kalau kita lihat bentuknya kayak sebuah objek ya, dia list down apa aja library atau packages yang eksternal yang kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi React atau project kita pada dasarnya. Di sini kalau kita lihat ada dependencies, isinya ada React dan React DOM. Nah, untuk itu kita ngedownload packages dan libraries yang kita butuhkan untuk React dan React DOM. React dan React DOM ini depend juga ke library lainnya. Makanya kalau kita lihat, ini isi Node Modules itu, memang kalau kita scroll down ada, R, ada React dan React DOM. Tetapi React dan React DOM itu juga depend ke modul-modul lainnya di luar sana, makanya dia juga ngedownload berbagai macam dependencies atau packages yang lain juga. Kayak gitu, oke? Jangan heran, memang inilah yang sering terjadi di dalam dunia development JavaScript. Lalu, kita lihat juga ada dev dependencies. Bedanya apa sih sama dependencies? Kalau dependencies, dia nanti ketika kita build ke level production, ini codingan atau library yang kita gunakan di dalam dependencies ini akan ikutan masuk. Kalau dev dependencies, ini hanya untuk level development aja. Pas kita build ke level production, semua packages ini nggak kita butuhkan atau nggak akan masuk ke dalam production build kita, kayak gitu. Maksudnya gimana? Abaikan aja dulu, ini nggak terlalu penting sekarang ini. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke? Ini file terpenting kita. Yang pertama, yaitu package.json. Lalu tadi kita juga kenalnya sama folder Node Modules yang berisi codingan atau library dari internet atau yang bersifat publik yang kita butuhkan untuk jalankan project kita. Next, kita ada file index.html. Nah, seperti yang kalian udah tahu mungkin ketika kita bikin sebuah file HTML, khususnya bernama index.html, ini akan menjadi entry point dari aplikasi frontend kita. Oke, dan benar, nanti aplikasi frontend kita, aplikasi React kita, akan berjalan di dalam file index.html ini. Kalau kita lihat, ini ada dua elemen paling penting. Yang pertama itu div, yang kedua itu script. Div ini memiliki ID root, script ini diimport dari main.jsx. Kalau kita buka ya filenya ya, main.jsx ada di sini. Ini adalah sebuah file JavaScript ya teman-teman, tapi menggunakan extension JSX. Karena kita mau nulis JSX. Ingat di lesson pertama, React itu menggunakan JSX. Oke? Pada dasarnya hanya JavaScript biasa, tapi pakai sintaks ini nih. Oke? Yang kayak HTML ini, kayak gitu. Nggak beda jauh kok teman-teman. Nggak ada perbedaan bahkan. Oke, lanjut. Si main.jsx ini, kalau kita lihat, dia nge-import dari sebuah package React DOM.
di mana React DOM ini akan membantu kita melakukan perubahan, perubahan React di dalam DOM kita. Nah, teman-teman harusnya udah belajar DOM ya. Kalau di DOM, kita kan pada dasarnya ngeganti-ganti isi HTML kita atau isi dokumen front-end application kita. Kayak gitu. Nah, si React DOM ini yang nanti akan membantu kita melakukan hal tersebut gitu. Dia membuat akarnya atau root-nya, intinya itu di elemen ini nih. Yang kita dapetin by ID, ID-nya root. Kalau kita buka index.html, ini dia nih, si ID root. Jadi nanti semua codingan front-end kita atau codingan aplikasi kita ya, UI-nya itu disimpan di dalam div ID root ini. Kayak gitu, oke? Nah, apa sih yang ditampilin di dalam div ID root tadi tuh, yang di dokumen get element by ID root ini? Apa yang akan tampil di dalam root application React kita? Kalau kita lihat di sini, dia nge-import app dari file app.jsx. Kita lihat di sini app ya. Oke. Kalau kita buka si app, isinya adalah sebuah function yang nge-return sebuah JSX. Ingat ya guys, di lesson pertama, dia JSX ini ya pada dasarnya adalah kayak HTML. Jadi nanti akan ada HTML atau elemen-elemen ini di dalam si main. Oke. Dia nge-render app ya, ingat ya, render itu kayak tampilin. Dia tampilin isi ini di dalam root-nya index.html. Kita buka index.html yang ini, ID root. Berarti nanti isinya ID root akan diisi dengan si apapun yang berada dalam app.jsx ini. Jadi flow-nya ya teman-teman ya, dari app.jsx diimport masuk ke main.jsx, masuk ke dalam index.html, div ID root. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung lihat aja hasilnya kira-kira seperti apa. Untuk itu, aku buka lagi terminal. Di sini kita clear dulu biar lebih enak bacanya ya. Terus kita jalanin npm run dev kayak gini. Nah, ini untuk jalanin development server kita. Fit. Kalau kalian lupa, kembali ke lesson berikutnya. Kembali ke lesson sebelumnya maksudnya. Kita jalanin npm run dev. Di sini udah jalannya development servernya. Buka aja ini, http localhost 5173 di browser kalian. Ini aku buka. Ini aku tarik dulu, ada di monitor sebelah. Nah, ini dia yang muncul. Aku zoom dulu dikit ya. Aku bikin side by side. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman bentuknya. Ada sebuah aplikasi front end kita yang kayak gini nih. Ada tulisan feed plus React, habis itu ada count kayak gini, ini bisa kita klik. Nah ini adalah tampilan yang kita dapatkan dari codingan kita yang ada di app.jsx. Kalau kita lihat, ini aku tutup dulu terminalnya. Kalau kita lihat di sini contohnya ya, ada feed plus React, ya kan? Ada tulisan feed plus React. Di sini kalau kita ganti, misalkan fast campus plus void FNC. Kalau aku save, lihat nih, dia ganti juga di sebelah sini. Fast Campus plus Void FNC. Kayak gitu. Nah, ini nge-confirm bahwa apapun yang kita taruh dalam app ini akan masuk nanti ke dalam main.jsx. Lalu, dia akan dimasukin ke dalam ini nih, dokumen get element by ID root. Dia akan masuk ke dalam si index.html. Kayak gitu. Emang iya dia masuk ke dalam index.html? Kita confirm aja. Coba kita otak-atik nih isi index.html. Misalkan H1 hello world gitu. Ini iseng aja ya teman-teman ya. Kita save. Lihat muncul nih hello world. Gitu. Tetapi H1 yang ini nggak masuk dari aplikasi React kita gitu ya. Kita nambahin langsung dari HTML-nya aja. Ini jangan kita lakukan ya teman-teman. Ini hanya untuk membuktikan bahwa aplikasi React kita yang kita jalanin itu intinya atau akarnya itu dari si index.html. Ini kita hapus lagi. Nah, kita nggak mau otak-atik HTML-nya. Kita mau otak-atiknya itu dari React-nya. Yaitu dari file app.jsx atau main.jsx. Nah, sekarang kita ketahui bahwa main dan app ini adalah dua file inti dari aplikasi React kita. Terus pembedanya tuh apa? Pembedanya teman-teman, main.jsx berisi lebih ke konfigurasi aplikasi React kita gitu. Makanya di sini kalau kita lihat dia bikin akarnya, dia select dokumennya atau select elemennya lebih tepatnya ya. Habis itu dia yang melakukan render. Ini konfigurasi aplikasi React kita yang utama.
gitu. Tapi ya itu, lebih ke konfigurasi aplikasinya. Nah, kalau kita lebih ngomongin ke logika bisnis atau fitur aplikasi, dia udah masuk ke dalam levelnya app.jsx. Nanti misalkan kita akan implementasi misalkan login register, itu logikanya nanti app.jsx yang atur, bukan si main lagi. Tapi ketika kita mau melakukan konfigurasi terhadap project React kita, nanti tugasnya main.jsx. Jadi ini adalah dua pembedanya ya. Oke. Dua-duanya sangat-sangat inti tetapi memiliki peran yang berbeda. Sekarang mungkin masih nggak dapat ya bayangannya seperti apa teman-teman, tapi sering berjalannya waktu, percayalah, kita mulai akan menyadari apa sih perbedaan dan kegunaan dari app.jsx dan main.jsx. Tapi saat ini teman-teman aku mau kalian pahami dulu, oke, struktur, folder, dan file inti dari sebuah aplikasi React. Oke, 4 file itu. Package.json, index.html, main.jsx, app.jsx. Lalu tentunya ya ada node modules yang isinya adalah kumpulan dari codingan eksternal kita. Kayak gitu. Nah, sekarang ini aku tutup dulu. Kita akan kenalan dengan beberapa file-file lain yang mungkin nggak terlalu penting-penting banget lah terkait project React kita. Ini aku tutup dulu. Nah, sekarang kita punya folder assets. Isinya ada react.svg. Nah, ini pada dasarnya hanya sebuah logo ya, teman-teman. Jadi, misalkan ada image atau aset-aset lainnya yang kita mau gunakan dalam aplikasi React kita, ya kita taruh aja dalam folder assets ini. Kayak gitu. Kalaupun nggak ada, juga nggak akan merusak aplikasi React kita. Kayak gitu. Lalu kita punya file CSS. Ya, tentunya ini adalah stylingnya ya. Nggak terlalu penting, kita abaikan aja. Next-nya, ini semi-semi penting, ini adalah konfigurasi untuk Git kita teman-teman, ada file git ignore, dia akan mengignore atau mengabaikan apapun yang kita list down di sini, supaya nggak masuk ke dalam Git kita, kayak gitu. Di antaranya yang paling penting di sini adalah node modules. Node modules ini teman-teman kalau kalian buka, properties dari folder node modules, ini cukup berat, bisa 200-400 MB, kayak gitu. Dan kita nggak mau folder ini teman-teman, masuk ke dalam repository Git kita. Oke, loh Kak, terus nanti gimana dong? Kita nggak bisa jalanin aplikasinya. Tenang, masih bisa. Karena informasi tentang node modules ini disimpan dalam package.json. Kita tinggal npm install doang, kayak tadi. Kayak gitu. Tapi kita nggak mau codingan node modules ini masuk ke dalam repository kita. Karena ini hal-hal yang nggak penting. Oke, ini codingan yang eksternal, bukan codingan kita. Maka dari itu, kita ignore. Oke, selain itu juga file size-nya gede banget. Kita ada limit gitu. Satu repository itu file size-nya harusnya sekian megabyte doang. Kita nggak mau dia terpenuhi oleh si node modules. Selain itu, kita next. Ini adalah eslint.rc ini. Ini adalah sebuah configuration file untuk yang namanya eslint. Nah, ini teman-teman mungkin agak nggak familiar gitu ya. Apa sih itu eslint? Eslint ini pada dasarnya adalah sebuah set of rules yang nanti akan diterapkan di dalam aplikasi atau codingan aplikasi React kita. Jadi secara logika tidak akan mempengaruhi aplikasi React kita, lebih ke peraturan tentang cara ngodingnya. Kayak gitu. Di course ini kita sebenarnya nggak akan bahas terlalu dalam, karena ini nggak terlalu berkaitan dengan si React itu sendiri. Tapi kalau kalian mau cari tahu lebih dalam, silahkan googling atau cari resources tentang ESLint. Pada dasarnya ini hanya set of rules atau kumpulan peraturan cara kita ngoding. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita kerja dalam tim, oke, standar codingannya seperti ini. Nggak freestyle doang. Kayak gitu teman-teman kira-kira. Oke? Again, kita nggak akan bahas dalam course ini. Nggak akan bahas terlalu dalam. Tapi ini good to know aja kalau kalian nanti udah bekerja dalam sebuah tim atau kalian mau lebih rapihin codingan yang kalian miliki. Oke? Selain itu, kita ada juga package log. Package log ini pada dasarnya hanya sebuah catatan terkait semua packages yang kita install di dalam aplikasi React kita. Ini nggak harus kalian pusingin. Lalu ada juga yang paling terakhir, feed config.js. Ini adalah konfigurasi tentang feed yang kita gunakan, kayak gitu. Kayak contohnya di sini kita menggunakan plugin React ya, karena kita ya menggunakan React gitu dalam project ini. Jadi kita kasihin plugin React. Nah, ini nggak perlu kalian pusingin karena ini udah diatur sama si feed dan ini bukan scope dari pembelajaran course kita. Kayak gitu. Oke? Jadi, untuk sementara kita nggak akan kotak-katik si feed, tapi nanti akan ada beberapa case di mana kita perlu ganti sedikit konfigurasi dari feed untuk menunjang development proses kita dalam aplikasi React. Tapi, secara behavior dari aplikasi React kita, dia tidak depend sama sekali ke dalam feed config.js. Ini hanya untuk pengaturan aja tentang bagaimana cara feed kita
oke, dalam project ini bekerja, kayak gitu. Jadi ini tidak terlalu penting. Dalam lesson ini, yang aku mau teman-teman perhatikan adalah 4 file utama tadi. Package.json, index.html, main.jsx, dan app.jsx. Sekali lagi, kalau teman-teman mau jalanin aplikasinya, oke, sorry, ini aku clear dulu, terminalnya ulang ya. npm run dev aja, oke, terus enter, set, dan nanti akan jalan, terus kalian tinggal buka di localhost 5173 di browser kalian. Kalau kalian mau matiin teman-teman, pencet Ctrl+C gitu. Ini pencet Ctrl+C-nya 2 kali aja. Oke, kalau di Windows itu Ctrl+C, di Mac pun Ctrl+C, bukan Command C, tetapi Ctrl+C juga untuk matiin. Atau ya kalian bisa kill terminalnya aja menggunakan icon sampah ini di Visual Studio Code terminal. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Oke? Mungkin lessonnya sampai di sini aja teman-teman. Ingat kegunaan 4 file utama kita di dalam project React dan bagaimana peran-peran setiap file dan flow dari aplikasi React kita sampai bisa tampil di dalam browser kita. Oke, itu aja teman-teman yang kita akan bahas di lesson kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lesson berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.